Oke, sekarang Mimin berada di Cikole Jayagiri, Lembang. Rabu, tanggal 15 November tahun 2023, bab 6911 sampai bab 6915. Dengan mengingat wajah Gustavo, Lukas segera mengemasi barang-barang pribadinya dan pindah ke sel Yechen ketika waktu istirahat akan segera berakhir. Ketika Gustavo datang ke sel Yechen, hal pertama yang dia ucapkan adalah, "Sialan, Tuan Ye, mengapa sel Anda begitu bersih?" Semua narapidana tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mengingat betapa sakitnya pembersihan hari ini, mereka semua masih mengingatnya dengan jelas. Ye Chen tersenyum sedikit saat ini dan berkata, "Di sel ini, kebersihan adalah indikator penilaian yang paling penting. Saya tidak peduli apakah mereka masuk karena pembakaran, pembunuhan dan penjarahan di luar, atau karena pelecehan seksual dan penipuan, di sel ini di sini. Jika ada yang berani melakukan perilaku tidak higienis, saya akan membuatnya membayar dengan darah." Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Gustavo dan berkata dengan serius, "Sama untukmu." Gustavo tidak berani melakukan pembangkangan dan buru-buru berjanji, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan melaksanakan semua instruksi Anda dengan ketat." Bagi Gustavo, jika ingin bertahan sekarang, dia harus bergantung pada Ye Chen. Dalam situasi seperti ini, dia tidak berani pamer di depan Ye Chen. Melihat sel Ye Chen sangat sederhana kecuali bersih, dia segera berkata kepada Ye Chen dengan rajin, "Tuan Ye, saya menghabiskan setidaknya $200.000 untuk Bruce Weinstein malam ini. Ya, orang ini berhutang budi kepada saya. Jika Anda butuh apapun, tanyakan saja padanya. Dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun." Marvin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kedua Miss World Anda menginginkan $200.000 malam ini?" Gustavo berkata kesakitan, "Keduanya datang ke sini dengan pesawat. Setiap malam biayanya puluhan ribu dolar, dan biaya kamar puluhan ribu dolar. Selain tiket pesawat kelas 1 dan sejenisnya, biayanya $200.000. Dolar AS adalah perkiraan konservatif." Saat dia berbicara, Gustavo mengutuk dan berkata, "Bruce Weinstein sebenarnya adalah karakter kecil, tapi kami kebetulan berada dalam yurisdiksinya. Dengan pangkatnya, dia tidak layak menikmati layanan kelas atas malam ini. Dia beruntung." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Menurutku tidak. Meskipun wanita cantik sangat mahal, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu membelinya." "Benarkah?" Gustavo bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan Ye, mengapa Anda mengatakan itu?" Ye Chen memandang Gustavo dan tersenyum. Tidak akan lama lagi Bruce Weinstein akan menghadapi malam paling gelap dalam hidupnya. Dia akan menabrak tembok di mana-mana di New York seperti lalat tanpa kepala, dan dia akan menjadi tidak berdaya pada akhirnya. Datang dan minta bantuanku." Gustavo bertanya dengan bingung. Dia pergi bermain dengan dua wanita. "Apakah ada hal lain yang perlu saya bantu?" Ye Chen berpura-pura menjadi misterius dan tersenyum, "Kamu akan mengetahuinya nanti." Setelah itu, Ye Chen pergi ke tempat tidurnya dan berbaring. Dia mengeluarkan ponselnya dan menyalakannya. Dia memberitahu Chen Zhaozong tentang situasinya di WeChat, dan kemudian mulai menunggu dengan sabar panggilan dari sipir Bruce Weinstein. Panggilan. Saat ini, Bruce Weinstein baru saja tiba di hotel aman di pusat kota New York. Ini adalah pusat Manhattan dan hotel termahal di New York. Yang dipesan Gustavo di sini malam ini adalah presidential suite termahal di seluruh hotel, tarif kamar untuk satu malam puluhan ribu dolar.
Awalnya, Gustavo berencana memanjakan dirinya di sini malam ini, tapi dia tidak menyangka semua ini akan mengorbankan Bruce Weinstein. Ketika Bruce Weinstein tiba di hotel, staf Gustavo sudah menerima kabar tersebut terlebih dahulu dan menunggu di sini. Ketika mereka melihatnya datang, mereka dengan hormat mengirimnya ke kamar presidensial di lantai paling atas. Dan dua Miss World yang terbang jauh dari Amerika Latin sudah lama menunggu di sini. Keduanya mengenakan kostum cosplay yang sangat terbuka. Yang satu berperan sebagai pelayan yang patuh pada tuannya, sementara yang lain berperan sebagai narapidana wanita yang patuh dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Saat Bruce Weinstein masuk, kedua orang itu segera berkumpul di sekelilingnya, dan pelayan itu berkata dengan suara menawan, "Tuan yang terhormat, Anda kembali." Tahanan wanita itu berkata dengan suara sedikit gugup, "Dian, Tuan Sipir, kamu kembali." Penampilan kedua orang tersebut langsung membuat darah Bruce Weinstein mendidih. Meskipun dia juga seorang veteran cinta yang berpengetahuan luas, dia belum pernah mengalaminya dalam adegan berkualitas tinggi. Saat ini, dua wanita cantik di depannya tak tertandingi, dan kamar presidential suite tempat mereka berada sangat mewah. Ditambah dengan pakaian yang cermat dan pesona menggoda dari kedua wanita cantik itu, dia segera memiliki dorongan yang kuat. Dorongan ini tidak menjadi masalah. Dia langsung merasa seolah-olah tubuhnya tiba-tiba diaktifkan, dan semangat juangnya segera menjadi tinggi. Kali ini, kedua wanita cantik itu juga maju ke depan, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Yang satu melepas mantel Bruce Weinstein, sementara yang lain membantunya melepaskan ikat pinggangnya. Gerakan mereka penuh provokasi, dan mata mereka penuh aliran listrik, yang membuat seluruh tubuh Bruce Weinstein tergelitik kegirangan seolah-olah dia tersengat listrik. Saat ini, dia tidak bisa lagi menahan diri, jadi dia melepas semua pakaiannya dalam 3 pukulan. Dua wanita cantik yang sudah banyak melihat dan makan banyak itu terkagum-kagum dengan penampilannya yang agung. Bruce Weinstein juga kaget karena kondisinya jauh lebih baik dari biasanya hari ini. Dikatakan bahwa satu-satunya orang yang paling mengenal seseorang adalah dirinya sendiri, tidak terkecuali Bruce Weinstein. Dia jelas tahu di mana kekurangannya. Alasan utamanya adalah dia sedikit lebih tua, dan kemampuannya di bidang itu sangat berkurang. Seperti halnya mobil tua bukan tidak bisa di-starter, hanya saja repot untuk menstarternya. Motor starter yang sudah tua memiliki sabuk yang kendor, sehingga perlu tenaga untuk menyalakannya, dan tidak mungkin langsung menginjak pedal gas setelah dinyalakan. Itu, saat mempercepat atau menstarter mobil dalam keadaan dingin, Anda harus berhenti di tempat Anda berada dan membiarkan mesin tetap menyala secara perlahan. Setelah suhu air naik perlahan dan oli mesin terlumasi, Anda sebenarnya bisa menyalakannya dengan persneling. Namun, situasi saat ini sangat berbeda. Seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin tekan tombol like-nya Tuan dan Nona. Terima kasih. Hari ini, dia merasa seperti telah ditingkatkan dari mobil tua yang bobrok menjadi sumber energi baru yang terbaik. Sebelumnya, sulit untuk menyalakannya dan dia harus memanaskan mobil di tempatnya. Sekarang dia telah melewatkan langkah pengapian dan hanya memutar di dalam mobil. Anda dapat menendang 1000 kuda berkekuatan super hanya dengan 1 kaki. Dan dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 tenaga kuda dalam waktu kurang dari 1 detik. Bruce Weinstein juga mengetahui bahwa ini jelas bukan kekuatan yang seharusnya ia miliki. Bahkan ketika ia berusia 18 tahun, ia tidak memiliki motivasi yang begitu besar. Namun,
Ada dua wanita cantik dan seksi yang menunggunya untuk bersenang-senang, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia memeluk kedua wanita itu dan bertanya kepada mereka sambil tersenyum, "Cantik, di mana kamar tidur terbesar? Ayo, bawa aku bersamamu, aku datang." Kedua wanita itu masing-masing memegang salah satu tangannya dan membawanya ke kamar tidur utama di kamar presidensial dengan cara yang sangat ambigu. Tetapi saat Bruce Weinstein membenamkan kakinya di dalam ruangan, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di bawah tubuhnya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa rekan seperjuangannya yang paling akrab dan dekat menjadi sama sekali tidak dapat dikenali. Pelayan di samping juga menyadari kelainan itu. Dia menundukkan kepalanya dan mundur dengan ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini masih manusia? Tahanan wanita lainnya juga ketakutan. Dia mundur dan melambaikan tangannya dan berkata, aku khawatir aku tidak tahan. Kalau tidak, sebaiknya aku mengembalikan uang itu kepadamu." Wajah Bruce Weinstein menjadi pucat saat ini. "Bukan karena saya marah, tapi karena rasanya sangat sakit, dan rasanya akan meledak kapan saja, di mana saja." Rasa sakit yang parah seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Setiap momen dan setiap detik tak terlupakan. Pada saat ini, pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingatkan, "Tuan sipir, apakah Anda yakin tidak perlu campur tangan? Sepertinya dia akan mati." Bruce Weinstein mengeluarkan keringat dingin karena rasa sakitnya. Rasa sakit yang semakin parah membuat kakinya semakin lemah, bahkan mulai bergetar hebat. Dia mati-matian menutupi tubuhnya dan meratap kesakitan. "Cepat, tolong aku kesakitan, itu akan meledak." Kedua wanita itu juga sangat ketakutan. Tahanan wanita dengan kualitas psikologis yang buruk berkata dengan gugup kepada pelayannya, "Camilla, ayo cepat pergi. Jika terjadi sesuatu dan menarik perhatian polisi, kita akan habis." Pelayan bernama Camilla juga tersadar dalam sekejap dan hendak melarikan diri dengan panik. Keduanya merupakan Miss World yang bergengsi bagi mereka. Meski tidak jarang mendapatkan uang tambahan dari tubuhnya, namun hal semacam ini tidak boleh diungkap. Jika tidak, maka citra mereka akan sangat terpengaruh dan masa depan mereka akan hancur total. Oleh karena itu, melihat situasi Bruce Weinstein yang begitu aneh, mereka berdua sangat takut menimbulkan masalah dan lepas kendali, sehingga tanpa sadar mereka ingin segera pergi dari sini. Bruce Weinstein sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan. Dia berguling-guling di tanah sambil meneriaki mereka berdua dengan sekuat tenaga, "Kalian berdua perumus, jangan lupa kalian disewa oleh Gustavo dengan uang. Kalian harus sangat jelas tentang latar belakang Gustavo, dan saya adalah orang terhormat Gustavo tamu. Jika ada yang tidak beres denganku di sini, kalian berdua tidak akan selamat." Perkataan Bruce Weinstein langsung membuat takut kedua wanita yang tadi ingin melarikan diri. Mereka berdiri di sana dan berteriak ketakutan. Mereka sudah lama mendengar kekejaman Gustavo. Ketika mereka mengira bahwa mereka awalnya di sini untuk melayani Gustavo, namun untuk sementara diminta untuk melayani teman-teman Gustavo, mereka berdua tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Jika benar-benar terjadi sesuatu pada teman-teman Gustavo di sini, dan mereka berdua meninggalkan mereka dan melarikan diri, mereka pasti akan diburu oleh anak buah Gustavo. Keduanya menyadari hal ini, dan pelayan bernama Camilla memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya kepada Bruce Weinstein, "Bagaimana?
Ada yang bisa saya bantu? Bruce Weinstein tidak tahu bagaimana pihak lain bisa membantunya sekarang. Dia hanya bisa tanpa sadar berteriak, "Carikan aku es batu." Semakin banyak semakin baik, bersambung.